Bayangkan ini, seorang jenderal tinggi, penguasa pasukan paling siap tempur di Jakarta, sudah tahu akan ada penculikan para petinggi militer oleh kelompok perwira muda. Tapi ia tidak bergerak. Ia membiarkan rencana itu berjalan, hingga 6 jenderal terbunuh secara brutal. Pertanyaannya, mengapa Jenderal Soeharto tidak mencegahnya? Ini bukan sekadar soal kelalaian, tapi soal siasat. Dan jika benar, maka sejarah yang selama ini diajarkan kepada kita, bahwa Soeharto adalah penyelamat bangsa dari ancaman komunis, layak ditinjau ulang. Kalau kamu ingin tahu sisi lain sejarah yang tak diajarkan di sekolah, pastikan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena kami akan terus mengungkap narasi-narasi tersembunyi dari sejarah Indonesia. Kesaksian Kolonel Latif dan hubungan pribadi yang aneh. Salah satu celah paling mencurigakan dalam peristiwa G30S adalah hubungan pribadi antara Kolonel Abdul Latif, tokoh penting dalam gerakan tersebut, dengan Jenderal Soeharto. Hubungan mereka tidak sebatas hubungan profesional militer, tetapi bersifat personal dan akrab. Dalam berbagai testimoni, termasuk kesaksian langsung di persidangan Mahmiluk dan wawancara di masa setelah Orde Baru melemah, Latif secara konsisten menyatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Soeharto pada malam 30 September 1965, hanya beberapa jam sebelum penculikan para jenderal dimulai. Pertemuan itu terjadi di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, tempat anak Soeharto sedang dirawat. Latif mengaku datang bukan hanya menjenguk, tapi juga menyampaikan langsung rencana gerakan terhadap para jenderal, dengan dalih menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Bahkan, menurut Latif, Soeharto tidak menunjukkan penolakan atau peringatan atas rencana tersebut. Ia hanya mendengarkan. Ini menjadi titik krusial. Apakah Soeharto, setelah mengetahui rencana tersebut, sengaja membiarkannya berjalan? Secara struktur komando, Soeharto saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, komando strategis dengan kekuatan militer terbesar dan paling siap tempur di Jakarta. Jika ia mau, Soeharto bisa dengan cepat mengambil langkah untuk mengamankan para jenderal yang menjadi target. Ia bisa mengirim pasukan untuk memperkuat pengamanan rumah-rumah jenderal target, menginstruksikan penangkapan terhadap pelaku penculikan sebelum mereka bergerak, atau setidaknya memberi peringatan kepada pihak-pihak terkait. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia tidak berbuat apa-apa. Malam itu berlalu tanpa perintah apapun dari Soeharto untuk mencegah operasi G30S. Esok harinya, 6 jenderal terbunuh dan situasi Jakarta kacau balau. Soeharto baru bertindak setelah pembunuhan terjadi, lalu mengambil alih kendali militer dengan cepat. Pertanyaannya, mengapa ia menunggu sampai para jenderal itu mati baru mulai bergerak? Bagi sebagian analis sejarah, ini adalah bukti kuat bahwa Soeharto membiarkan peristiwa itu terjadi dengan sengaja. Ia sadar bahwa pembunuhan terhadap jenderal-jenderal senior akan menciptakan kekosongan dalam struktur militer, dan kekosongan itu bisa segera diisi oleh dirinya sendiri. Maka, diamnya Soeharto bukan tanda ketidaktahuan, tapi bagian dari skenario yang ia mainkan secara licik, bermuka dua, untuk meraih kekuasaan. Yang lebih mencengangkan lagi, dalam kesaksiannya, Latif bahkan menyebut bahwa Soeharto sempat menyampaikan pesan, "Ya sudah, kamu jalankan tugasmu." Kalimat ini, jika benar-benar diucapkan, dapat dimaknai sebagai bentuk restu, atau setidaknya pembiaran sadar, atas operasi G30S. Soeharto tahu dan tidak mencegah. Itu fakta yang sulit dibantah. Lebih jauh, kedekatan mereka pun tidak biasa. Latif adalah anak buah Soeharto dalam struktur militer, tapi hubungan mereka sangat personal. Mereka saling mengunjungi saat keluarga sakit, mereka sering berdiskusi secara informal. Bahkan, menurut beberapa sumber, Soeharto pernah menjadi pelindung karir Latif. Maka sangat aneh bila Soeharto, yang tahu Latif sedang terlibat dalam operasi militer ilegal, tidak merasa perlu bertanya, memperingatkan, atau bahkan menahan. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa kesaksian Latif ini tidak pernah dibantah secara langsung oleh Soeharto. Selama bertahun-tahun memimpin Indonesia, Soeharto memilih untuk bungkam soal pertemuan itu. Ia tidak pernah memberikan klarifikasi atau bantahan terbuka. Sebuah keheningan yang justru menambah kecurigaan. Kesimpulannya, jika pertemuan itu benar terjadi dan isi percakapannya seperti yang diklaim Kolonel Latif, maka Soeharto secara sadar telah membiarkan 6 atasannya terbunuh. Bukan karena ia tidak tahu, tapi karena ia tahu terlalu banyak dan melihat peluang kekuasaan dari tumpahnya darah para jenderal itu. Motif, menyingkirkan pesaing senior di ABRI.
Dalam struktur militer, hierarki dan senioritas bukan sekadar formalitas, ia adalah hukum tak tertulis yang menentukan arah komando, pengaruh, dan suksesi kekuasaan. Pada tahun 1965, Jenderal Soeharto bukanlah figur utama dalam tubuh Angkatan Darat. Ia bukan pemegang kekuasaan tertinggi, bukan pula tokoh paling berpengaruh. Di atasnya masih ada sejumlah jenderal kawakan yang memiliki kedekatan langsung dengan Presiden Soekarno, kekuatan moral di kalangan militer, serta rekam jejak panjang sejak masa revolusi kemerdekaan. Di antara mereka adalah Letjen Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, orang kepercayaan Soekarno; Maijen S. Parman, Asisten Satu Intelijen, terkenal memiliki jaringan informasi luas; Maijen M.T. Haryono, diplomat militer yang disegani dan pernah terlibat perundingan internasional; Maijen D.I. Panjaitan, perwira tinggi berdedikasi dan religius, dekat dengan komunitas Kristen; Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, Inspektur Kehakiman Angkatan Darat, dikenal lurus dan tegas. Kelimanya adalah perwira-perwira senior yang secara politik maupun profesional berpotensi menghambat laju karir Soeharto. Mereka adalah pagar-pagar dalam militer yang, jika tetap hidup, kemungkinan besar tidak akan merestui kenaikan Soeharto sebagai pemimpin Angkatan Darat, apalagi sebagai figur pengganti Soekarno. Di titik inilah, motif menjadi terang. Dengan menghilangnya mereka, Soeharto tak lagi memiliki lawan internal yang cukup kuat. Sebelum G30S, Soeharto adalah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, posisi penting, tapi bukan puncak kekuasaan militer. Bahkan karirnya sempat terhambat karena dicurigai terlibat dalam kasus penyelundupan saat memimpin divisi Diponegoro di Semarang. Ia sempat dianggap dingin dalam pergaulan militer pusat dan tidak terlalu menonjol dalam lingkaran elit militer Soekarnois. Namun dalam hitungan hari setelah G30S, Soeharto berubah menjadi aktor dominan. Ia mengambil alih komando militer, menggantikan posisi Ahmad Yani yang tewas. Ia mengamankan Jakarta, meminggirkan Presiden Soekarno secara politik, dan menampilkan dirinya sebagai satu-satunya tokoh yang mampu mengendalikan situasi. Sebuah lompatan karir yang dramatis dan mencurigakan cepatnya. Banyak analis percaya bahwa tanpa tragedi G30S, Soeharto tidak akan pernah memiliki peluang seperti itu. Bahkan sebagian meyakini, inilah yang membuat ia membiarkan gerakan tersebut berjalan, karena hasil akhirnya akan menyapu bersih hambatan-hambatan senioritas di tubuh ABRI. Setelah para jenderal senior dilenyapkan, Soeharto tidak langsung merebut kekuasaan. Ia memainkan strategi bertahap, halus tapi mematikan. 1. Mengklaim penyelamatan negara. Dengan cepat mengambil alih kontrol atas Jakarta, lalu menyebarkan narasi bahwa G30S adalah ulah PKI. 2. Mengisolasi Soekarno. Perlahan tapi pasti, ia menggerogoti pengaruh Soekarno, membatasi akses, dan memanfaatkan lembaga-lembaga negara seperti MPRS untuk melucuti kekuasaan presiden. 3. Menumbuhkan ketakutan massal. Dengan propaganda besar-besaran, masyarakat dibuat percaya bahwa PKI adalah ancaman nyata, dan hanya Soeharto yang bisa menyelamatkan bangsa. 4. Menjadikan militer sebagai kekuatan politik utama. ABRI bukan lagi alat negara, tapi menjadi tulang punggung kekuasaan baru yang dipersonifikasikan dalam diri Soeharto. Langkah-langkah ini menandai transformasi dari seorang jenderal biasa menjadi penguasa mutlak, dan itu semua dimungkinkan karena para pesaing seniornya, yang bisa saja mengoreksi atau menghentikannya, telah dibunuh terlebih dahulu. Jika kita tarik benang merahnya, maka G30S memberikan trigger point sempurna, menghapus pesaing internal, mengacaukan situasi nasional, memberi legitimasi untuk aksi militer besar-besaran, mengantar Soeharto naik ke panggung sejarah sebagai penyelamat. Terlalu sempurna untuk disebut sebagai kebetulan, terlalu rapi untuk disebut reaksi spontan. Ini tampak seperti kudeta perlahan yang disiapkan jauh-jauh hari. Licin bermuka dua, dekat dengan perwira muda, tapi menikam dari belakang. Salah satu aspek paling gelap dalam kisah G30S adalah bagaimana Jenderal Soeharto memainkan peran ganda dengan sangat halus dan mematikan. Di satu sisi, ia tampil sebagai sosok yang dekat dengan para perwira muda, memberi kesan mendukung agenda mereka yang katanya ingin menjaga revolusi dan melindungi Presiden Soekarno dari konspirasi Dewan Jenderal. Namun di sisi lain, ia tengah menyiapkan panggung besar untuk mengkhianati mereka dan naik ke tampuk kekuasaan dengan mengorbankan semuanya, baik perwira muda maupun pihak yang dituduh sebagai komunis. Kedekatan Soeharto dengan para perwira muda bukan isapan jempol. Beberapa di antara mereka adalah bekas anak buahnya saat memimpin divisi Diponegoro di Jawa Tengah, termasuk Kolonel Latif. Dalam pengakuan-pengakuan yang muncul kemudian, para perwira muda ini tidak pernah melihat Soeharto sebagai musuh. Sebaliknya,
Mereka percaya bahwa Soeharto satu visi dengan mereka, yakni melindungi Soekarno dari ancaman Dewan Jenderal yang dituduh akan melakukan kudeta. Karena itulah rencana penangkapan para jenderal tidak disembunyikan dari Soeharto. Namun kepercayaan ini menjadi senjata makan tuan. Begitu operasi G30S selesai dengan terbunuhnya 6 jenderal senior, Soeharto segera mencuci tangan dan berbalik arah. Ia mendeklarasikan gerakan itu sebagai pemberontakan PKI dan menempatkan diri sebagai penyelamat negara dari ancaman komunisme. Para perwira muda yang semula percaya pada Soeharto tiba-tiba dijadikan kambing hitam. Presiden Soekarno, dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, sempat memerintahkan secara langsung agar situasi dikendalikan dan tidak ada operasi militer lebih lanjut. Tujuannya jelas, mencegah pertumpahan darah, memulihkan ketertiban, dan menyelesaikan konflik secara politik, bukan dengan senjata. Perintah ini dipatuhi oleh perwira muda di bawah Letko Untung. Mereka menghentikan gerakan setelah instruksi dari Bung Karno, bahkan sebagian sempat berupaya menjelaskan bahwa tindakan mereka adalah untuk menyelamatkan revolusi, bukan memberontak. Tapi Soeharto justru memilih jalan yang berlawanan. Ia mengabaikan perintah panglima tertinggi dan menjalankan operasinya sendiri dengan dalih mengamankan negara. RPK digerakkan untuk menggempur para perwira muda, mengejar kader-kader kiri, dan memberlakukan status darurat yang tidak pernah disetujui resmi oleh Presiden. Ia mengambil alih otoritas negara secara de facto, padahal secara hukum ia masih berada di bawah komando Soekarno. Yang awalnya tampak seperti aliansi sementara antara Soeharto dan para perwira progresif, ternyata hanya jebakan satu arah. Setelah Soeharto memantapkan cengkeramannya atas militer, ia memperluas targetnya, tidak hanya menghancurkan para perwira muda yang terlibat G30S, tetapi juga melakukan penangkapan dan pembunuhan massal terhadap siapapun yang diasosiasikan dengan PKI, termasuk simpatisan, aktivis, guru, mahasiswa, seniman, petani, bahkan warga biasa yang hanya karena namanya tercantum di daftar. Perburuan ini berlangsung tanpa proses hukum, tanpa pembelaan, dan tanpa pengadilan. Ratusan ribu orang dibantai dalam pembunuhan sistematis yang menjadikan tahun 1965 hingga 1966 sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-20. Yang menyedihkan, sebagian besar rakyat tidak tahu bahwa peristiwa ini dimulai dari pengkhianatan halus seorang jenderal yang berpura-pura berpihak, hanya untuk mendapatkan kesempatan mengkonsolidasikan kekuasaan. Perang ganda Soeharto bukan sekadar oportunistik, ia adalah manipulator ulung. Ia memanfaatkan kepercayaan perwira muda, kedekatan emosional mereka dengannya, serta keretakan dalam tubuh militer untuk menciptakan ruang kekuasaan. Ia tidak perlu mengangkat senjata di awal. Ia cukup diam, membiarkan darah tumpah, lalu masuk sebagai penyelamat dengan tangan masih bersih secara formal, tapi berlumuran darah secara moral. Apa yang dilakukan Soeharto adalah kudeta dalam senyap. Ia membiarkan dua kekuatan bertabrakan. Perwira muda melawan Dewan Jenderal, lalu masuk di saat keduanya sudah lumpuh untuk menjadi pemenang tunggal. Sudah saatnya sejarah dibuka dengan jujur. Luka tahun 1965 masih berdarah. Narasi tunggal yang selama puluhan tahun disebarkan lewat buku pelajaran, film propaganda, pengkhianatan G30 SPKI, dan doktrin Orde Baru menyembunyikan bagian penting dari cerita. Peran aktif Soeharto dalam membiarkan, bahkan memanfaatkan G30S untuk menaiki tangga kekuasaan. Sudah saatnya kita bertanya ulang. Sudah saatnya sejarah dibaca dengan kritis, tidak dari sudut pemenang semata. Karena dari semua fakta yang kini muncul ke permukaan, Soeharto bukan penyelamat, tapi pelaku kudeta yang berdarah dingin. Jangan biarkan sejarah kita terus dibajak oleh kebohongan. Kalau kamu merasa sejarah seperti ini penting untuk dibongkar dan didiskusikan, bantu sebarkan dengan klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe, karena di channel ini, sejarah tidak akan dibungkam.